Waduh, Ferdi Sambo terlibat perdagangan orang. Ferdi Sambo dan konsorsium 303 diduga terlibat dalam perdagangan orang di Kamboja. Kabar itu diungkapkan oleh Ketua Pusat Studi Migrasi Migrancare, Anis Hidayat. Ketika Usman Hamid menyampaikan itu, saya pun dapat informasi bahwa Sambo itu diduga melindungi praktek judi online. Ternyata kewenangan Satgasus itu besar benar. Tindak pidana yang mewah, Mas. Narkotika, psikotropika, TPPU, korupsi, IT. Oke. IT dan TPPU ini nyasarnya judi. Judi nih, judi online. Ini klop menurut saya. Diagram konsorsium 303 Sambo memang patut dijelaskan kepada publik karena menyangkut sejumlah perwira tinggi kepolisian. Kasihan jika nama-nama itu kemudian diumbar kepada publik tanpa ada klarifikasi. Tapi jika memang benar, ya tentunya harus ditelusuri apa yang kemudian terjadi. Kini PPATK telah melaporkan hasil analisis transaksi mencurigakan. Ivan Yustiavandana menguapkan telah menerima laporan terkait transaksi judi online mencapai 155 triliun dari 121 juta transaksi judi online. Banyak pihak yang terlibat, bukan hanya kepolisian. Bagaimana kita memiliki polisi yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, dan tidak terjebak pada pergengan dan juga pada praktik-praktik ilegal atau menjadi penambang huge money, uang yang luar biasa, sehingga orang menjadi polisi bukan karena ingin mengabdi tapi karena ingin kaya. Dan sudah dicontohkan oleh senior-senior mereka bahwa kalau Anda pengen kaya, maka Anda jadilah jenderal polisi, ya. Jadi kita mengawal dua hal sekaligus, yaitu kasus Sambo-nya itu sendiri, kasus pembunuhan Brigadir J itu sendiri. Yang kedua adalah praktik-praktik ilegal, praktik-praktik curang, praktik-praktik percukongan, ya, uang haram, peredaran uang-uang yang tidak benar di tubuh kepolisian. Itu yang paling penting, termasuk dari perjudian dan lain sebagainya. Jadi Ketua Pusat Studi Migrasi Migrancare, Anis Hidayat, menyatakan warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja diduga ada yang terhubung dengan konsorsium 303 Ferdi Sambo. Konsorsium tersebut menjadi sorotan setelah kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat terkuak. Apakah mereka ada yang menjadi korban konsorsium 303 atau tidak? Dugaannya ada. Jaringannya terhubung, termasuk konsorsium 303 yang ramai itu, kata Anis dalam diskusi darurat perdagangan orang di Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta pada Rabu 21 September lalu. Anis menyatakan pihaknya menerima 183 pengaduan dari korban perdagangan orang sejak Mei hingga September 2022. Mereka disebut terjebak penipuan di beberapa wilayah di Kamboja seperti di Sihanoukville, Chinatown, Buffet, Poipet, dan Phnom Penh. Tak cuma di Kamboja, para sindikat ini terhubung dengan jaringannya di Filipina, Laos, Medan, dan beberapa daerah di Indonesia. Para korban menurut Anis terjebak dengan modus lowongan tenaga kerja di luar negeri yang dipasang di Facebook maupun media sosial lainnya. Setelah melamar, orang-orang itu kemudian diterbangkan ke negara tujuan. Sesampainya di sana, para korban dipaksa untuk menjadi operator judi online dan investasi bodong. Khusus judi online, kata Anis, orang-orang Indonesia menjadi sasaran utama para sindikat itu karena pasar judi online tersebut masyarakat di tanah air. Bos yang punya banyak uang itu terhubung dengan kekuasaan militer sindikat internasional, ucapnya. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, selama tahun 2022 ini terdapat ratusan warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang. Rinciannya di Kamboja 422 orang, Filipina 97 orang, Myanmar 142 orang, Laos 35 orang, dan Thailand 21 orang. Menurut Anis, saat ini masih ada korban yang belum dievakuasi dari negara yang menganut sistem monarki konstitusional tersebut.
Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 119 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Adis mengatakan, dari jumlah kasus pada tahun lalu itu tak ada yang ditangani oleh kepolisian. Akibat maraknya perdagangan orang dan lemahnya penegakan hukum tersebut, pemerintah Amerika Serikat menurunkan satu peringkat posisi Indonesia menjadi daftar pengawasan tingkat 2 dalam laporan tahunan perdagangan orang 2022. Pada tahun sebelumnya, Indonesia berada di posisi tingkat 2. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan penurunan ini lantaran pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, namun sedang membuat upaya yang signifikan untuk memenuhinya. Upaya-upaya tersebut diantaranya mendukung repatriasi pekerja migran Indonesia yang sebagai dieksploitasi dalam praktek perdagangan manusia di luar negeri, merujuk sebagai sebagian korban TPPO kelayanan sosial. Bagan Konsorsium 303 mencuat ke publik setelah Ferdi Sambo disebut sebagai otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Konsorsium itu disebut menyetor sejumlah uang kepada para perwira kepolisian. Indonesia Police Watch atau IPW menyebut bahwa konsorsium itu bahkan memiliki markas tak jauh dari Mabes Polri. Mereka menyebut markas itu sebuah rumah yang hanya berjarak sekitar 200 meter. Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa bahkan menyatakan keterlibatan konsorsium 303 dalam kasus itu. Dia menyatakan salah satu petinggi konsorsium, Robert Priamtono Bonususatya, sebagai pemilik chat pribadi yang digunakan Brigjen Hendra Kurniawan untuk memenuhi keluarga Brigadir J di Jambi pada 11 Juli. Hendra berangkat ke Jambi atas perintah Ferdi Sambo. Robert membantah tudingan itu namun mengaku mengenal Hendra. Dia pun mengancam akan mengadukan IPW ke polisi. Ketua IPW bongkar gaji bulanan Ferdi Sambo. Kalau punya duit lebih dari itu, kan kita harus bertanya. IPW membongkar perkiraan gaji dari Ferdi Sambo yang diterima tiap bulan, lalu membandingkan dengan kekayaan suami Putri Chandrawati. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, membeberkan pendapatan bulanan EKSK di Propam Polri Ferdi Sambo sebagai bintang 2. Ferdi Sambo disebut memperoleh total gaji dan tunjangan hingga puluhan juta. Namun faktanya, Ferdi Sambo bisa memperoleh uang hingga ratusan juta yang disimpan di rekening para ajudannya. Bahkan Ferdi Sambo sejauh ini dikenal memiliki 3 rumah hingga sejumlah kendaraan mewah. Belum lagi deretan tas mewah istrinya, Putri Chandrawati, yang satunya bisa dihargai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Siapa sangka pendapatan bulanan Ferdi Sambo secara total berjumlah hingga maksimal 24,9 juta. IPW pun menilai aset Ferdi Sambo dan asal uang yang dimilikinya tersebut patut dipertanyakan. Kalau bintang 2 itu antara 3,4 juta sampai 3,9 juta gaji pokoknya, terang Hugeng dikutip dari kanal YouTube Irma Huta Barat. Kemudian tunjangan kinerja itu kalau tidak salah sekitar 19 juta sampai 21 juta. Ya segitu saja. Kalau punya duit lebih dari itu kan kita harus bertanya. Sebelumnya Sugeng juga sempat memberikan omset judi online dan bayaran bagi oknum polisi yang menjadi backingnya. Selain itu, melihat dari cirinya, ia juga menilai diagram viral konsorsium 303, Kaisar bukanlah kabar burung semata. Sebagai informasi, bagan konsorsium 303 Kaisar Sambo memperlihatkan kesinambungan antara Ferdi Sambo dengan berbagai pihak. Selain mengarah pada sejumlah internal Polri, bagan tersebut juga menghubungkan sang mantan Kadif Propam dengan sejumlah pengusaha yang diduga merupakan mafia judi online. Terkait hal ini, Sugeng menekankan banyaknya judi online yang jauh lebih gawat dibanding judi konvensional.
Mencuat informasi dari PPATK, Sugeng menyebut omset judi online ini bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Dari PPATK kemarin mengatakan omsetnya ratusan triliun 1 tahun. Terang Sugeng dikutip dari program Aiman di kanal YouTube Kompas TV pada Selasa. Bagi aparat yang memberikan perlindungan hukum, Sugeng memperkirakan ada bagian 30% dari total omset. Kalau perlindungan enggak mungkin komisi cuma 10%. Menurut saya minimal 30%. Ditanya sumber hitungan tersebut, Sugeng membandingkan dengan biaya jasa sebagai advokat. Untuk menangani suatu kasusnya, biayanya advokat akan mematok jasa dari 30-40%. Saya kan advokat. Advokat itu kalau menangani suatu case yang kemudian membentuknya tidak ada jasa hukumnya, kita kemudian sukses fee-nya bisa mencapai 40%. Terang Sugeng, karena kita melindungi kepentingan hukumnya dengan biaya dan effort dari kita sepenuhnya. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kembali mencapai babak baru. Kali ini muncul kecurigaan bahwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dugaan ini mencuat setelah diketahui bahwa Putri Chandrawati menggunakan nama ajudannya untuk membuat rekening yang kemudian digunakan olehnya. Diketahui 3 hari setelah kematiannya, ada transaksi mencurigakan dari rekening milik Brigadir J. Sebanyak 200 juta dikirimkan ke rekening tersangka Bribka RR. Terkait hal ini, pengacara Bribka RR maupun Putri kompak mengatakan bahwa rekening tersebut dipakai untuk menampung uang kebutuhan belanja bulanan. Rekening Bribka RR dipakai menampung biaya rumah tangga di Magelang, Jawa Tengah, dan biaya rumah tangga di Jakarta ditransfer ke rekening Brigadir J. Namun hal ini dinilai janggal oleh pakar hukum TPPU Universitas Trisakti Yamti Garnasi, yang menilai sistem penampungan uang dengan nama bawaan ini mengindikasikan adanya TPPU. Ini sepertinya bonusnya TPPU. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan biasanya minta KTP anak buahnya untuk membuka rekening kemudian langsung diambil dia. Terganti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Bisa jadi para ajudannya ini tidak tahu kalau ada rekening itu. Bisa jadi yang dipinjam hanya KTP-nya.